kemarin kalau nggak salah berapa jam, 9 jam lah kurang lebih, dan 20-an lebih pertanyaan gitu ya. Ini prosesnya sudah penyidikan atau penyelidikan? Alexander Marwata dulu. Oke. Tentunya Wakil Ketua KPK. ya wakil ketua KPK yang 2 periode. 2 periode. Yang tes untuk menjadi pegawai KPK nggak pernah masuk. Tapi pimpinan bisa lolos dia. Iya. Saya kok nggak terlalu yakin dengan pemilihan dilakukan oleh panitia seleksi yang berjalan sekarang ini. Tapi terlepas dari segala kekurangannya, tentu ya semoga DPR memilih yang terbaik dari yang ada lah gitu kurang lebih. Dan ya sama hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa? Karena kalau dimandatkan bahwa itu diproses dipilih oleh presiden yang baru, tidak diproses presiden yang sebelumnya, ya. Ini nggak mungkin terjadi karena kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali berbicara terkait dengan KPK. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita bicarakan. Yang pertama mungkin terkait dengan Alexander Marwata ya, yang kalau nggak salah kemarin ya diperiksa sama Polda Metro atas dugaan perkara tidak pidana korupsi. Yang kedua adalah terkait dengan pemilihan pimpinan KPK. Dan yang ketiga nanti aja kita akan bicarakan di ujung. Dan bersama dengan kita hari ini ada Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yudi? Alhamdulillah baik Bang, luar biasa. Wah keren. Terkait dengan Alexander Marwata dulu. Oke. Tentunya Wakil Ketua KPK. Ya wakil ketua KPK yang 2 periode. 2 periode. Yang tes untuk menjadi pegawai KPK nggak pernah masuk. Tapi pimpinan bisa lolos dia. Iya memang menarik. Isunya banyak sekali. Itulah gimana Bang? Yang menarik kan begini ya. Ini kan laporan ke Dewas ada disampaikan terkait pelanggaran kode etik dan atas perbuatan yang sama ya. Tuh. Karena tentunya kalau ada dugaan pidana, perbuatan pidana itu juga pelanggaran etik gitu ya. Tapi Dewas nggak tahu udah kerja atau belum tuh. Nanti jadi bisa cerita deh. Yang kedua terkait dengan perkara yang sebetulnya setahun yang lalu nih. Dan ternyata pemeriksaan yang bersangkutan baru dilakukan sekarang oleh Polda Metro. Apakah sudah tersangka atau belum? Gimana itu? Ada cerita apa Yud? Kita sebenarnya melihat ini sebagai salah satu kontroversi lah di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih banyak kontroversi dibandingkan dengan prestasi dalam memberantas korupsi. Ya akhirnya yang menonjol adalah permasalahan-permasalahan di internal KPK, mulai dari pimpinan, kemudian juga pegawai, dan seolah-olah tidak berhenti gitu ya. Ketika kemarin Firly gitu kan berhenti gitu, ternyata enggak juga, ada lagi muncul pungli di rutan, kita kira itu yang terakhir, ternyata ada lagi yang ini. Sebenarnya Bang, kita kembali ke filosofis ya. Ketika orang masuk KPK harusnya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Baik itu pimpinan maupun pegawai. Artinya dia dari rumah kemudian ke kantor bekerja saja gitu kan. Kalaupun dinas silakan dinas baik dalam maupun luar negeri, tapi nanti ke rumah lagi gitu kan. Gak usah berbuat yang aneh-aneh. Kemudian di KPK kan sudah ada SOP-nya gitu kan. Jangan sampai terjadi dualisme. Mengapa ini boleh, mengapa itu boleh. Kan semua udah punya tupoksi masing-masing. Diserahkan saja lah. Nah ini kan kemudian yang paling menarik adalah di KPK sendiri itu, ini yang menarik ya, di dalam undang-undang KPK yang kita tahu itu kan terkait dengan tata organisasinya KPK, termasuk kewenangannya KPK. Tetapi yang menarik Bang, tersempil di situ ada pidana formilnya Bang. Iya kan? Kalau yang lain kita bicara struktur kewenangan KPK. Selama ini kalau misalnya tadi sudah Abang sebutkan tindak pidana korupsi ya, itu kan ada 3199 2000 dan 2001 Oh Bang. ini laporannya bukan tindak pidana korupsi ya, undang-undang KPK ya. Iya undang-undang KPK betul, Bang. Lupa saya itu ya. Iya betul ya, karena memang ini kan ya jarang lah digunakan gitu kan. Ya kan kalau kita lihat kan kayaknya di Firly juga akan digunakan ya. Karena ada penyidikan baru, salah satunya pasal 36 ini Bang ya. Dan kemudian yang sekarang ini gitu, bahwa memang pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara. Nah, sebetulnya yang disebutkan mengadakan hubungan.
dengan pihak berperkara langsung ataupun tidak langsung. Karena bertemu bisa saja bertemu si papasan, ya kan? Atau di suatu acara yang tidak disengaja bertemu dengan pihak berperkara, tapi itu kan tidak mengadakan hubungan, bertemu yang tidak disengaja dan tidak diteruskan dalam komunikasi lebih lanjut. Inilah yang harus dibuktikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Bang, terkait dengan pidananya. Kalau misalnya etik, saya pikir selama ini kita paham Dewas itu dia tidak mempunyai kewenangan, dia pasti akan hanya mendapatkan apa yang ada tersedia oleh dia gitu ya, atau yang ada yang kooperatif memberikan. Nah, sekarang justru kan bola ini ada di tangan Polda Metro Jaya. Kita tahu bahwa dari pemberitaan, Bang ya, karena saya nggak punya ordal gitu ya. Dari pemberitaan itu kan kita bisa melihat saksinya sudah banyak diperiksa ya, termasuk beberapa pegawai KPK yang saya yakin mengetahui ya terkait dengan pertemuan tersebut. Ya, kemudian ada juga bantahan-bantahan ya dari Alex ya. Yang saya pikir bantahan-bantahan itu agak aneh ya menurut saya. Karena gini, Bang, kalau misalnya pimpinan KPK ya ketika ada orang mau ngadu, saya juga dulu, Bang, banyak orang yang WA, saya mau ngadu, Bang. Saya nggak pernah bertemu dengan orang, saya katakan itu ada tempatnya tuh di bawah. Ngapain kita di situ? Ini kita dikejar-kejar. Betul. Ini yang pertama kita lakukan. Yang jelas nggak akuntabel kalau di perorangan ya. Betul. Ada mekanisme yang berjalan dan akuntabel dan transparan juga polanya kan. Betul, Bang. Nanti soalnya ada privilege kan. Betul. Dipanggil yang orang pegawai situ. Nanti dia alih-alih manusia yang lain, ya kan malah ini diprioritaskan. Kan nggak boleh itu secara logika ya. Kita nggak tahu materialnya seperti apa sebenarnya. Tentang kawannya. Gitu nanti kawannya jadi kan nggak boleh itu kan akar dari rusaknya SOP di situ. Nah, kembali pada tadi misalnya Alex mengatakan tidak tahu dari mana pokoknya dia lepas tangan lah terkait dia naik dari lift yang mana dan sebagainya, dari pintu mana gitu kan. Iya, menarik nih. Jangan-jangan naiknya pakai liftnya pimpinan itu, liftnya struktural. Ya bisa jadi, Bang, kita nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu ya bisa bertemu dengan dia dan dia membantah. Misalnya kenalnya baru itu kan aneh juga gitu ya. Kemudian juga kalau kenalnya begitu masa kenalannya di ruangannya, naiknya gimana ceritanya? Jangan-jangan nanti yang malah bermasalah anak buahnya kan? Cuci tangan gitu. Itu kalau masuk ke gedung baru, gedung KPK yang keempat itu pakai akses kan ya? Nah itu kan ada yang membukakan pasti kan. Apalagi kalau lift khusus yang pimpinan dan struktural. Itu kan aksesnya berbeda kan. Betul. Artinya kalau nggak ada persetujuan dia dari Alfred Marwata nggak bisa dong harusnya. Betul, Pak. Itu kan CCTV KPK adalah. Tapi sebenarnya yang paling menarik adalah kan sebenarnya pertemuan ini kan terjadi ketika sudah rame-ramenya. Harusnya kan aware. Oke lah kita dengan skenarionya Pak Alex misalnya, ya harusnya kan misalnya mengatakan bahwa kan belum tersangka. Ya kan kita jangan bermain gitu. Kita masa pimpinan KPK nggak aware, ini udah rame, ya kan? Kemudian ini maksudnya tuh yang ditemui ini ya? Iya, yang temui Eko Darmanto ya, mantan kepala BC Yogyakarta. Ya, yang kemudian ya ini sangat menarik menurut saya gitu ya. Kemudian dia walaupun dia mengatakan sudah bersetuju dengan pimpinan lain dan tentu akan diperiksa ya. Lain kemudian ada juga staf yang menghubungi kan akan dilihat lagi sebenarnya kronologi seperti apa. Inilah fungsi dari petugas penyidikan gitu kan. Dan kemarin kan ketika Alex sudah diperiksa, saya melihat bahwa tentu penyidik ya itu sudah mempunyai gambaran konstruksi kasus tersebut, apa yang akan ditanyakan. Ya kita tahu kan kalau misalnya orang yang dilaporkan itu diperiksa dia nggak di awal-awal. Tentu kan di akhir. Gitu. Yang kemudian kemarin kalau nggak salah berapa jam, 9 jam lah kurang lebih dan 20-an lebih pertanyaan gitu ya. Ini prosesnya sudah penyidikan atau penyelidikan? Kalau kita lihat, saya lihat sih kalau namanya klarifikasi saya pikir masih penyelidikan masih penyelidikan. Nah itu sebabnya saya kemarin di media mengatakan ya tentu Polda Metro Jaya harus bergerak cepat ya untuk menentukan statusnya, Bang. Kalau dilihat dari saksi yang sudah dipanggil banyak, ada ahli juga gitu. Saya pikir hanya tinggal menunggu waktu lah seperti itu. Nah, tapi untuk Alex ini saya berharap bahwa kita kan ini kan tinggal 2 bulan lah kurang lebih Bang ya, sampai Desember. Itu artinya semakin cepat kan semakin bagus juga nih bagi KPK gitu ya. Karena ketika masa tinggal sedikit ya kan tentu status dari pimpinannya harus jelas. Kenapa? Supaya nggak menjadi beban bagi KPK seperti itu. Dan saya pikir yang paling menyedihkan adalah bahwa ya ini terjadi lagi gitu. Kok ngapain sih misalnya kalau memang kalau saya pribadi
kalau misalnya emang dihubungi sama Eko atau siapapun ya terkait dengan pengaduan, udah di KPK kan pengaduan ada di bawah, diterima langsung atau WA atau apa, biarkan mereka menerima itu. Kita nggak usah cawe-cawe. Makanya seberapa istimewa ya laporan tersebut sehingga harus ada pimpinan yang menerima. Nah sekarang kasusnya pun di KPK gimana gitu kan? Kayaknya nggak kedengeran juga, ya kan? Nah makanya kasusnya nggak ditangani KPK akhirnya ya? Nah, saya nggak paham Bang ya. Yang katanya dilaporkan itu. Nah, saya nggak paham. Pokoknya nggak jelas nih kasusnya bagaimana. Kan kalau misalnya pimpinan sampai taruhlah dia mempunyai apologi bahwa ini sangat penting, sangat ini. Tapi kan nggak ada juga. Yang mana? Yang mana yang terlihat seperti itu. Menarik, gitu, Bang. menarik. Yud, gini. Yang pertama, saya ada beberapa catatan ini. Yang disampaikan sama Yudi tadi. Eko Darmanto tuh selalu lulusan STAN juga ya, sama dengan Alek ya. Kita nggak tahu nih satu angkatan atau enggak, jangan-jangan satu angkatan ya. Satu angkatan terus dibilang baru kenal, ya. Karena hal begitu kalau dibilang baru kenal rasanya rentan berbohong, gitu. Rentan berbohong. Betul. Tapi yang menarik adalah ada beberapa hal yang saya juga ditanya sama kawan-kawan dari media, katanya. Alek Marwata ini mengatakan bahwa yang Yudi bilang tadi, ini dalam rekam pelaporan kok. Agak aneh juga ya. Setahu saya pelaporan itu nggak pernah ke pimpinan ya. Iya Bang. Karena mestinya ada bagian pengaduan ya. Dan proses itu akan berjenjang hingga kemudian telah itu disampaikan kepada pimpinan dalam proses untuk menentukan naik penyelidikan naik ke penyidikan dan seterusnya ya. Betul Bang. Jadi kalau pimpinan sampai mengambil di posisi itu agak aneh menurut saya. Betul. Terus yang berikutnya adalah katanya atas persetujuan pimpinan. Nah ini yang menarik nih. Saya waktu dengan media saya bilang begini saja. Iya Bang. Kalau memang persetujuan pimpinan, pasti Alek Marwata sudah punya buktinya dong, ya kan? Karena persetujuan itu setahu saya di KPK itu pimpinan persetujuannya nggak pernah lisan. Betul. Pasti persetujuannya dengan bukti. Betul. Apakah dengan surat, gitu, apakah dengan nota atau apapun gitu. Atau jadi, grup WA misalnya pimpinan. Oke. Ya, atau grup WA. Jadi saya pikir Alek Marwata nggak repot lah. Dia harus tinggal tunjukkan saja apa yang dia katakan. Kalau yang persetujuan pimpinan, bukti suratnya mana gitu, atau notanya mana, atau tulisan di WA-nya mana. Kan mudah saya pikir, biar enggak terus kemudian menjadi bola liar gitu ya. Begitu juga ketika dikatakan ini kan proses masih belum tersangka si Eko Darmanto gitu. Tapi kan dia harusnya tahu bahwa KPK sudah mulai mendelisik LHKPN-nya, sudah mulai memeriksa dan lain-lain, karena sudah mulai viral waktu itu ya. Jadi dengan begitu sebetulnya tergambar pihak berperkara ya dikatakan sebagai pihak berperkara memang. Nah, ini yang mestinya dipahami oleh Alek Marwata. Betul. Tapi memang gini ya, saya prihatinnya KPK-nya. Kenapa? Kita nggak mau KPK-nya tambah rusak. Betul. Tapi faktanya yang bersangkutan ini ada di KPK udah cukup lama. Begitu. Nah itu 2 periode. Nah 2 periode. Masa masih hal paling dasar gini? Iya. Kalau nggak tahu nggak mungkin. Dan selama proses selama yang bersangkutan ini di KPK, KPK-nya tambah rusak. Jadi kontribusi yang bersangkutan merusak KPK juga ada saya kira. Betul Bang. Saya termasuk yang berpandangan bahwa Alek Marwata ini mesti harus dibikin jelas kasusnya seperti apa. Karena dalam pandangan saya yang bersangkutan ini saya yakini banyak permasalahan yang kemudian dia lolos lah gitu. Betul. Dan kalau ditanya soal bagaimana penilaian saya terhadap Alek Marwata, saya katakan bahwa Alek Marwata ini merah dan tidak bisa dibina gitu. Gimana menurut Yudi itu? Ya saya pikir kalau saya disuruh nilai kinerjanya Alex ya saya mengatakan 3 gitu ya dari 10 gitu ya. Aduh, karena bagi saya dia berkontribusi ya. Bahkan kita tahu bahwa dia menjadi saksinya Firly juga ya waktu di peradilan ya. Iya. Kan? Seperti itu, bahkan sempat mau jadi saksi meringankan, akhirnya nggak jadi Bang. Iya. Kan setelah. Jadi dia pendukung Firly lah ya. Iya. Nah, sekarang nggak ngaku mesti ini. Nggak ngaku Bang. Nah kembali lagi tadi sebenarnya banyak celah-celah ya. Kalau saya walaupun nggak memegang bukti dan sebagainya, tapi dari bantahan-bantahannya Pak Alex, saya bisa banyak hal lah yang saya jadi penyidik itu ya bisa untuk kemudian menginvestigasi itu Bang ya. Artinya termasuk misalnya kayak tadi ada didampingi oleh staf. Nah sekarang pertanyaannya yang datang itu siapa dulu? Eko Darmanto dulu. Kemudian apakah Alex
dengan bagian dari pengaduan masyarakat itu siapa dulu? Kan banyak pertanyaan. Itu kan juga nanti akan menjadi konstruksi yang menarik. Ketika misalnya Alex dan Eko Darmanto dulu, Dumasnya terakhir, mereka ngomongin apa kan sebelum itu kan? Atau ketika ada Dumas dulu kemudian ada Alex, apa maksud Alex masuk dalam ruangan tersebut? Ya kan? Kan tadi saya katakan, kenapa jadi ada yang istimewa seperti itu Bang. Jadi kita tunggu saja Bang dari Polda Metro, tapi kita berharap tuntas supaya apa? Supaya jelas nih posisinya dari KPK gitu kan, sehingga kemudian KPK pun bisa kemudian mengambil langkah ya, karena kita tahu misalnya kalau sudah kalau dalam aturan kalau misalnya jadi tersangka kan nonaktif gitu kan ya, saya pikir banyak hal yang harus dilakukan ya oleh pihak KPK kalau misalnya Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan yang mereka lakukan. Tapi bagi saya sih sebenarnya ketika Polda Metro Jaya ya sudah sampai tahap memanggil Alex ya kan, artinya mereka serius dan kemudian punya bukti dan punya bukti Bang. Kalau kan dipanggil, apakah Anda mendampingi Alexander Marwata? Iya Pak, ya kan panggilan yang dari anak Dumasnya itu kan. Kemudian bagaimana peristiwanya? Oh memang begini Pak, ya kan. Oh ya udah berarti kan selesai gitu kan. Ternyata memang terkait. Tapi kalau kan ini kan lanjut nih panjang. Iya sampai malam ya. Sampai malam berarti kan ada sesuatu di situ Bang. Gitu Bang. Menarik. Dan tentunya kita mendorong setiap perkara di KPK yang dilakukan oleh insan KPK dalam pelanggaran pidana itu harus diproses tuntas. Kita berharap itu menjadi deterrent effect. Jadi orang insan KPK ke depan tidak berani lagi berbuat begitu. Betul Bang. Ini hal penting menurut saya. Betul. Dan tentunya kita mengapresiasi langkah-langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum perkara korupsi terhadap siapapun. Nah ini yang menjadi penting karena disembarkan isu juga bahwa Alex Marwata ini sedang berani-beraninya untuk berantas korupsi dan sekarang disasar. Saya termasuk yang nggak percaya kalau Alex Marwata itu berani gitu. Tapi bolehlah orang berpendapat yang berbeda dengan saya. Tapi itulah yang saya pandang ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada OTT itu. Oh iya Bang, itu setelah puasa berapa bulan? 8 bulan kurang lebih ya. Lah kita KPK OTT lagi gitu lah Bang. Dan menurut saya itu bagus. Tapi yang ngumumkan Alexander Marwata kalau nggak salah ya. Yang ngumumkan ke publik ya. Saya lupa apakah Marwata atau yang lain. Iya Bang. Tapi antara Alex atau Gufron. Walaupun saya nggak mendukung orang-orang ini. Maksudnya orang-orang ini saya yakini punya banyak masalah gitu ya. Tapi tentunya apresiasi terhadap KPK itu benar. Karena kan yang bekerja kan penyelidik dan penyidik Bang. Ya betul. Dan tentunya yang menarik adalah banyak kemudian yang bertanya ke saya gitu. Kenapa kok gubernurnya nggak ditangkap sekalian waktu OTT? Ini ya orang tentu kemudian mencurigai ya. Iya Bang. Karena gubernurnya ada kedekatan dengan salah seorang yang punya posisi yang cukup dianggap kuat lah gitu ya. Dan ini menarik sekali. Kalau dalam pandangan saya berpandangan begini ketika ditanya begitu. OTT itu tentunya tindakan yang harus tindakan objektif lah ya. Betul, yang harus ada bukti yang jelas. Betul. Seringkali kalau contohnya suap pada gubernur kan jarang sekali langsung diterima gubernur. Betul. Jarang sekali. Walaupun mungkin ada ya, tapi biasanya diterima oleh pihak lain. Pihak lain yang menerima ini tentunya harus dianggap sebagai representasinya gubernur gitu. Kadang-kala membuktikan kan nggak sederhana. Ketika ada lapangan belum bisa dibuktikan, ya gubernurnya belum berani ditangkap lah sama tim lapangan, gitulah kurang lebih. Atau mungkin keberadaannya sedang tidak diketahui, makanya nggak ditangkap. Nah, gimana kalau pandangan Yudi terkait itu? Ya, bagi saya Bang ya, OTT itu kan sebenarnya udah clear. Ya kan? Buktinya pasti jelas. Buktinya gitu ada, ya kan, peristiwanya ada. Dan yang menarik kan kalau bicara mengenai korupsi yang terjadi di suatu pemerintahan daerah, itu tentu orang nomor satu itu tahu. Karena tidak mungkin orang-orang di bawahnya, pejabat-pejabat kepala dinas, eselon 2 dan sebagainya, itu berani melakukan sesuatu. Berani untuk korup tanpa sepengetahuan kepala daerahnya. Apalagi nilainya besar ya. Betul. Dan kita tahu bahwa penyelenggara negara ya yang paling tinggi di suatu daerah, kalau misalnya di Kalimantan ini kan Kalimantan Selatan ini kan adalah gubernur gitu ya. Dan tentu ketika KPK turun Bang, ya kita juga paham lah, kita sama ini turun kan, tentu sasarannya adalah gubernur, bupati gitu kan, yang penyelenggara negara, penyelenggara negara yang juga akan melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kemudian
dan kita kan biasanya ketika turun Bang, pasti kan tim tuh sudah ada di tempat-tempat target. Ya. Ya, artinya semoga nggak akan lepas ketika terjadi tangkap tangan, ya kan, ketika terjadi peristiwa korupsinya Bang. Namun ya kalaupun lepas Bang, kita sudah biasa lepas ya. Ya lepas, tapi kita sudah punya bukti. Misal lepas itu kan bisa jadi dia ternyata timnya tidak bisa mengidentifikasi dia di mana, ataupun kemudian ternyata dia berhasil melarikan diri, ataupun kemudian hal-hal lainnya. Artinya saat itu nggak tertangkap, tapi kemudian yang lain dari bukti-bukti yang lain dan sebagainya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ketika ditetapkan sebagai tersangka biasanya KPK ultimatum. Kalau dalam waktu 1 kali 24 jam nggak hadir akan dilakukan penangkapan. Ya kan? Akhirnya kan ada beberapa kali tuh Bang, kita OTT memang kita gagal hari itu, tapi kita tetapkan tersangka tapi di ultimatum. Ya, terakhir kita waktu KKP Bang. Kan datang tuh kan akhirnya yang lolos dalam OTT. Tapi kemudian tetap tersangka datang dia. Ya kan? Ya ini bukannya datang dia malah praper. Dan KPK-nya waktu itu mengatakan akan memanggil, sampai sekarang nggak dipanggil. Bahkan tadi saya ditanya wartawan. Tapi sudah tersangka ya? Iya, sudah tersangka, gitu kan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari wartawan ya pada saya bahwa ada pernyataan dari salah satu pimpinan katanya nanti menunggu panggilan akan menunggu praper. Saya bilang kok jadi nunggu praper? Ini kan operasi tangkap tangan loh. Praper ingat loh Bang. Ya istilahnya kan spekulasi menang atau kalah. Ya kan kalaupun ketika kalah ya kita bisa lihat kasusnya EDOS gak jelas sampai sekarang. Padahal kan hanya formil. Nah kembali lagi tadi kalau pikir kalau memang KPK setengah hati kemarin menetapkan tersangka, ya jangan ditetapkan gitu kan. Bagi saya itu aja clear. Ya kan ini adalah hukum kepastian. Ya bukan istilahnya menjadi seperti kok bimbang. Anda udah netapin tersangka dalam OTT tapi kok geraknya kayak bukan gerak OTT. Ya kan Bang? Artinya tadi saya katakan Bang sah aja memang orang bisa nggak ketemu. Ya kan biasa itu. Tapi ya kemudian kan ada dong tindakan-tindakan yang meyakinkan publik. Ya kan bahwa ini memang udah ditetapkan tersangka, kemudian kita cari, ya kan? Lah ini malah orangnya entah di mana bisa bisa praper. Ini sebagai tamparan keras bagi KPK Bang. Saya pikir, aduh ini marwah KPK lah Bang, gitu kan. Toh walaupun oke lah kemarin, lah KPK mungkin merasa nggak sanggup kali melawan gubernur gitu ya. Saya nggak tahu kok jadi nggak sanggup melawan gubernur. Akhirnya mau dipanggil lah. Begitu sekarang nggak dipanggil. Saya katakan ini OTT loh, butuh gerak cepat gitu kan. Saya nggak tahu apakah KPK sudah bergerak untuk menangkapnya karena kan memang itu di luar ini ya. Tetapi kan menurut saya ya kok jadi kayak nyerah gitu kan. Akhirnya nanti berhadapan di praper. Saya bilang ya carilah orang itu gitu kan. Ya kemudian tangkap gitu kan. Bagi saya kan kita juga nggak ada kepentingan bahwa dia siapa, apakah dia begini. Tapi kan bagi kita adalah penegakan hukum harus penting karena yang kita jaga KPK-nya. Betul. Bagi saya Bang, ya ketika misalnya kemarin memang KPK nggak yakin dia jadi tersangka, nggak usah lah. Daripada kemudian jadi gimmick tapi tersangka tapi gerakannya maju mundur. Ya kan, saya nggak tahu apa yang terjadi di internal KPK ya ketika penetapan tersangka ataupun kemudian ketika sudah terkena tersangka tapi nggak ada gerak yang terlihat publik secara jelas gitu ya, malah ketika di praper ya seolah-olah istilahnya biasanya kalau ada OTT itu orang takut untuk praper gitu lah Bang. Ini malah berani sementara dia entah di mana. Ya kan gitu ya, padahal kalaupun dipanggil nggak datang kan bisa di DPO kan. Ya saya pikir kenapa jadi begini? Tapi ya sudahlah, emang KPK zaman now gitu kan, lengah sedikit, jadi kepala kita yang pusing gitu kan, gitu Bang. Saya mau berikan beberapa catatan Yud terkait dengan beberapa yang disampaikan Judi tadi. Yang pertama, biasanya OTT itu segera ditangkap semua orang yang terlibat atau yang menjadi tersangka karena OTT itu walaupun bukti-buktinya sudah jelas dan lengkap, tapi ada potensi untuk orang-orang, terutama orang-orang yang paling punya pengaruh ya, untuk bisa mempengaruhi alat bukti, terutama adalah keterangan saksi. Kalau yang bersangkutan tidak segera ditangkap atau ditahan dalam proses penyidikannya, maka peluang untuk terjadinya intervensi atau intimidasi terhadap saksi-saksi itu sangat mungkin terjadi gitu. Harusnya KPK berpikir begitu. Kalau dulu KPK berpikir begitu. Kalau sekarang saya nggak tahu kan. Tapi inilah yang mesti harus dilakukan. Dan yang menarik adalah KPK itu kalau dalam melakukan tugasnya tidak bisa atau tidak punya jejaring yang cukup luas, maka dia bisa minta bantuan kepada aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini Polri contohnya, untuk minta bantuan penangkapan.
Biasanya untuk minta bantuan itu dibuatlah DPO gitu. Betul, Bang. Tapi kali ini kok tidak gitu. Ini yang menarik ya. Dan biasanya sebelum DPO ada panggilan dulu. Betul. Tapi ini panggilan nggak dilakukan juga gitu. Betul. Ini kan menarik nih. Betul. Ada apa kok berbeda perlakuannya atau berbeda caranya? Saya nggak tahu apakah caranya sudah diubah SOP-nya atau memang perlakuannya berbeda, tidak sesuai SOP. Saya nggak ngerti mana yang betul. Cuman yang menarik adalah saya menduga nih, jangan-jangan tidaknya dipanggil dan tidak dibuatnya DPO itu ada kaitan dengan aturan surat edaran di Mahkamah Agung kalau nggak salah. Yang menyatakan kurang lebihnya kalau ada orang sedang DPO maka harusnya ditolak untuk pra peradilan. Iya. Jangan-jangan ada kaitannya juga sama itu, tapi alam kita nggak ngerti. Kita cuma menduga-duga ini. Tapi kan makanya nggak jadi belum DPO kan? Ya itu makanya dengan tidak dibiarkan DPO, tidak dikeluarkan DPO ini, jangan-jangan ada kaitan dengan proses pra peradilan yang sedang berjalan. Jadi kok jadi berbeda ya kan? Jadi membingungkan hal seperti itu. Tapi menarik juga sih, tentunya kita tetap berharap ya proses pra peradilannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Betul. Tidak terus kemudian justru malah hanya formalitas terus ada persoalan di baliknya. Karena selama ini ada dua yang sudah pernah pra peradilan menang terus kemudian proses nggak berjalan. Iya. Yang pertama Budi Gunawan kalau nggak salah. Iya. Yang kedua Edi OS. Ya. Dan ini agak aneh loh. Pra peradilan seperti yang Yudi bilang, ini hanya mempersoalkan masalah formil. Iya Bang. Kecuali kalau alat buktinya betul-betul tidak ada. Tapi kok aneh alat bukti tidak ada, nggak mungkin terjadi hanya satu orang. Ya. Tapi satu peristiwa semuanya harusnya. Betul Bang. Yudi ada tanggapan? Ya bagi saya sih ini sebenarnya kasusnya simpel, sederhana. Ya, bagaimana cara KPK bertindak itu yang dilihat oleh masyarakat. Bagaimana hal-hal yang sebenarnya sudah biasa dilakukan kemudian tidak dilakukan, seolah-olah terjadi pembiaran, seolah-olah akhirnya ya tercipta bahwa loh ke KPK jadi begini. Makanya saya berharap teman-teman kita penyelidik yang masih ada di sana nih kan yang diselamatkan marwah KPK. Ya masalah bahwa kan kita sering baca berita bahwa ini ada hubungannya dengan orang kuat lah gitu kan dan lain sebagainya walaupun di tingkat provinsi gitu ya. Tapi kan setidaknya kan pemberantasan korupsi kan long life, ya, masa betul. panjang Bang. Orang kuat bisa berganti, ya kan. Tapi kalau bisa menjadi lemah bisa betul, juga. Bisa jadi lemah. Tapi kalau misalnya begini terus gitu kan, ini kan gimana nasib bangsa kita ke depan gitu kan. Saya pikir sekarang di KPK ya harusnya ya kalau punya sense of crisis and belonging gitu ya, cukuplah ya kan segera cari dia, ya kan lakukan tindakan sesuai dengan SOP yang ada, prosedur ya, dan tentu kan ditahan pasti gitu ya. Nanti kalau ditahan masih ada peraturan kan jadi masalah juga. Daripada sekarang kok membiarkan kalau misalnya ini adalah pasal 2 pasal 3 yang misalnya masih ada kaitannya dengan lembaga lain misalnya BPK atau BKP dalam menghitung. Itu lain soal. Mungkin lain soal. Ini nggak perlu apa-apa. Ini nggak perlu apa-apa. Orang sampai tersangka dua alat bukti sudah ada. Ya kan ditahan pun juga butuh dua alat bukti juga kan. Ya kan. Aneh juga ya. Iya makanya aneh juga. Udah teman tersangka kenapa nggak cepat dicari kemudian ditahan. Kan karena unsurnya pun udah terpenuhi semua berarti kan. Dan artinya nggak perlu lagi dengan lain. Saya nggak tahu apa yang terjadi tapi ya saya pikir ya jangan-jangan pimpinan KPK sekarang juga berhati-hati gitu kan karena mereka ya kan tinggal Pak Tanak aja yang masih ada harapan gitu kan untuk dipilih DPR. Kalau yang lain kan sebenarnya bagi saya udah inilah ayolah gitu kan kalau masih berharap nanti begitu saya KPK ingin begini begitu ya itu emang lain soal gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya kalau ini nggak dituntaskan sekali lagi yang terjadi adalah di marwahnya KPK begitu Bang. Iya. Jadi KPK memang sekarang berhati-hati. Saking berhati-hatinya mungkin yang masalah laporan gratifikasinya terkait jet pribadi juga belum diumumkan juga ya. Itulah Bang. Tapi saya nggak yakin itu hati-hati lah. Saya kalau khawatir kok kemudian justru malah abai. Tapi yang menarik adalah ini kan pimpinan KPK sampai 20 Desember kalau nggak salah. Betul Bang. Dan sekarang proses pemilihan pimpinan KPK sedang berjalan, yaitu tahapannya panitia seleksi sudah menyelesaikan tugasnya, menyerahkan 10 nama. Kalau nggak salah kemarin tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober. Serahkan kepada Pak Presiden, dan kemudian prosesnya mestinya Pak Presiden segera menyerahkan dengan surat ke DPR untuk diproses lebih lanjut. Dan kemudian dipilih menjadi 5 dari 10 tadi. Tapi yang menarik begini, ada pernyataan juga dari Maki ya, Mas Bonyamin ya, yang mengatakan bahwa ini dalam putusan MK Presiden sekarang ini nggak dibolehkan.
Dan kalau DPR tentunya udah yang baru nih ya. Baru. Tapi gimana kalau dikatakan nggak dibolehkan? Bukankah pansel yang berjalan itu atas pemilihan Pak Presiden, Presiden yang kemarin ya sekarang maksud saya, bukan yang nanti, bukan yang baru. Kalau Mas Bonyamin kan bilang itu kan putusan MK memberikan mandatnya kepada Presiden baru. Kalau cuma buat surat saja, emang presiden nggak ada tindakan apa-apa buat surat saja. Contohnya suratnya diajukan oleh presiden baru lah gitu. Tapi kan semua prosesnya presiden yang ada sekarang atau presiden sebelumnya. Itu gimana pandangan Judi? Jadi saya pikir kan sebenarnya kalau kita bermain legal formal wajar ya dalam hukum kan presiden juga punya tim hukum gitu kan. Tentu mereka sudah mempelajari termasuk apakah memang pansel ini bisa dibentuk oleh presiden sekarang, kemudian prosesnya akan dituntaskan oleh presiden sekarang. Termasuk DPR juga gitu Bang. Kan kita tahu bahwa sebenarnya kan pimpinan ini kan pemilihannya ketika Presiden Jokowi jilid yang pertama, ya kan? Sebelum dia dilantik di Oktober untuk periode kedua kan, pemilihannya kan sudah September gitu kan, termasuk juga kemudian DPR-nya kan, DPR yang 2019-2018 kan tidak memilih pimpinan KPK gitu ya, karena beliau sebelumnya. Jadi saya pikir sebenarnya itu masalah teknis ya bahwa teknis juga presiden kan juga sudah di dalam undang-undang juga diatur ketika misalnya dia sudah menerima dari pansel 14 hari kerja harus serahkan pada DPR. Setelah dari pansel 14 hari kerja ya. 14 hari kerja artinya ya kalau kita hitung kan masih ada beberapa hari lagi, tapi ya sudahlah presiden pun sudah tanda tangan gitu ya. Karena kalau misalnya sampai 20 Oktober atau 21 Oktober kan tentu beda lagi gitu kan, karena mungkin Pak Prabowo membutuhkan seminggu lah kan untuk konsolidasi gitu kan di antara kabinetnya, nanti malah nggak tertanda tangan gitu ya. Dan kalaupun nanti mepet di hari Jumat kan tentu akan banyak inilah. Dan kemudian DPR sudah menerima dan sekarang tentu boleh tangan DPR ya untuk kemudian memilih siapa capim KPK ya terkait dengan 5 tahun ke depan 2024 sampai dengan 2029. Jadi kalau saya lebih banyak menyoroti bahwa inilah saatnya DPR baru ya, apalagi baru terpilih kan ini KPK mungkin jadi adalah pimpinan lembaga negara pertama yang dipilih oleh mereka di lembaga yang baru ini ya. Walaupun memang isinya tuh kurang lebih ya ada juga yang baru juga yang lama gitu ya. Namun setidaknya Bang bahwa yang dipilih ya jangan orang yang bermasalah gitu kan. Saya sih kriteria sih nggak banyak Bang ya. Pertama dari sisi kriteria rekam jejak udah jelas. Kemudian yang kedua integritas sudah pasti. Kemudian yang ketiga itu memang saya berharap bahwa setidaknya pimpinan yang ini yang baru lah, nggak ada yang saat ini gitu ya, supaya ada refreshing lah. Walaupun nanti bisa jadi dia ada mantan dari KPK juga, tapi kan setidaknya bukan pimpinan saat ini gitu kan. Kemudian yang juga yang sekarang ini ada masalahnya juga itu kan. Iya, walaupun akhirnya di etik belum bisa, tidak cukup bukti untuk menyatakan bersalah gitu ya. Tapi setidaknya kan udah ada kelihatan lah. Kemudian yang terakhir memang dulu kan ini perdebatan Bang ya. Bahwa ada juga sebenarnya di itu bahwa pimpinan KPK kan dari unsur pemerintah ya kan, dan dari unsur masyarakat ya. Jadi pemerintah kan sudah pasti kan yang orang birokrat ya kan, kemudian juga penegak hukum kan bagian dari pemerintah ya. Nah, kemudian kalau masyarakat tentu ada NGO, LSM gitu kan, ataupun dari akademisi. Nah, kalau saya sih memang kan dulu kita kita menolak ya masalah ada keterwakilan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang saya malah khawatir gitu kan. Kalau misalnya kita nolak ada unsur gitu ya, dari perwakilan unsur-unsur yang terjadi nanti malah dari unsur-unsur yang paling banyak penegak hukum nanti kan. Padahal harus proporsional. Kalau itu saya berharap bahwa saat ini penegak hukum oke lah harus ada, karena 10 orang itu ada penegak hukum, nggak mungkin nggak juga kan. Dan banyak kan. Dan banyak gitu kan. Kemudian yang kedua dari perempuan ya, ada kan ada 2 Bang, ya pilih salah satu lah, walaupun tentu kita masih trauma dengan Lili kan, tapi kan itu personal gitu ya. Saya pikir kemudian yang ketiga itu kan dari unsur misalnya birokrat bolehlah ya kan. Kemudian masyarakat Bang, kan ada beberapa tuh di masyarakat ya. Yang kelima akademisi. Jadi supaya nanti jangan sampai tiba-tiba
semua adalah pemerintah, ya kan, 5-5-nya, entah itu auditor, entah itu penegak hukum, entah itu internal KPK, ya kan. Jadi ini menarik. Atau bisa jadi semua penegak hukum. Ya orang penegak hukum dari 10 itu juga dia lebih dari 5 gitu kan, gitu Bang. Jadi saya berharap ya setidaknya untuk kali ini ya saya merubah strategi kita ya. Udah dulu kan kita menolak ada perwakilan kalau nggak, tapi sekarang mau tidak mau harus perwakilan, karena kita nggak, kalau misalnya kita nggak ngomongin dari sekarang bisa jadi semuanya adalah penegak hukum, ya kan. Dan saya artinya kan bola di tangan DPR ya, mereka bisa siapa aja, tapi kita harap bahwa ada loh keterwakilan. Kenapa? Karena KPK lagi terpuruk nih. Kalau misalnya pimpinannya nggak dipercaya, ya kan, bagaimana mungkin KPK bisa berjalan dengan baik berikutnya? Betul. Yang terjadi adalah malah KPK malah makin hancur gitu kan, bukannya malah makin membaik. Karena kita tahu kewenangan KPK begitu besar, ya. Karena orang koruptor pasti takut sama KPK. Kalau misalnya kewenangan ini digunakan untuk hal yang nggak benar, yang terjadi adalah malah terjadi korupsi yang seperti yang sekarang, tambah rusak, dan ini akan mengenaskan. Begitu Bang. Ya, menarik sekali ya. Dan memang saya sependapat sama Yudi itu tadi, untuk pemilihan pimpinan KPK itu mesti harus sebisa mungkin jangan sampai tidak ada akademisi atau masyarakat sipilnya. Jadi yang dari unsur masyarakatnya nggak ada, justru malah nanti kesannya memang nggak ada kesungguhan untuk menguatkan KPK. Walaupun dalam prosesnya banyak catatan sih sebenarnya, Yud, dan saya kok nggak terlalu yakin dengan pemilihan dilakukan oleh panitia seleksi yang berjalan sekarang ini. Tapi terlepas dari segala kekurangannya, tentu ya semoga DPR memilih yang terbaik dari yang ada lah gitu, kurang lebih. Dan yang paling penting lagi yang seperti yang saya sampaikan tadi ke Yudi, bahwa amanat dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sepertinya juga susah untuk direalisasikan gitu. Karena bagaimana mungkin, atau mungkin nggak dihitung betul ya sama hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa? Karena kalau dimandatkan bahwa itu diproses dipilih oleh presiden yang baru, tidak diproses presiden yang sebelumnya, ini seperti nggak mungkin terjadi, karena kan pansel kan dalam koridornya presiden yang sekarang. Betul lah, jadi kayak nggak bisa dilaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bang, capek kita Bang kalau kita bermain di formil begitu kan, yang istilahnya harus ada, karena kan formil ada sarana pengujian. Kita mau ke MA lah, kita ke MK lah, kemudian perdebatan di Perdata lah, atau mau kita mau PT UN kah? Ya kan, tapi ngapain kita mau PT UN kan? Misalnya penyerahan ini kan berapa lama? Saya pikir sekarang yang menarik ini kan udah 10 lah. Saya pikir juga Presiden Pak Prabowo juga tentu dia akan menghormati apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya ya, Pak Jokowi ya. Tentu kan nggak mungkin tiba-tiba di-cut atau diulang lagi. Saya pikir itu nggak mungkin lah gitu kan. Kita kan punya rasionalisasi hukum sendiri, nggak mungkin lah, karena ya sudah akan diserahkan saja gitu kan. Seperti itu. Nah sekarang kan yang di DPR kan kita menarik ya, kan terjadi perubahan komposisi ya Bang ya. Ya kan, apalagi kita tahu bahwa Hakim plus ini kan menguasai parlemen gitu ya, di luar PDIP gitu ya. Ya kita harap sebenarnya, ini harapan saya kan tentu mereka pasti inilah ya, apa sih kalau bahasa lobby ataupun kemudian berkolaborasi gitu untuk memilih 5-10, entah mungkin bikin paket, bikin apa ya. Tapi sekali lagi kita berharap bahwa ya setidaknya yang dipilih itu ya minimal ada 3 yang benar-benar bersih gitu ya. Artinya nggak punya catatan sama sekali. Ya artinya 3 orang ini kan kita tahu KPK kolektif kolegial. Artinya ketika ada 3 orang bersih sebenarnya agak lebih tenang gitu Bang. Ya paham juga saya kan, pasti semuanya ini kan pasti ada tarik menarik, ulur mengulur, dan terkadang kan standar etik orang berbeda-beda Bang. Kalau misalnya kalau standar etik kita kan, kalau ada orang yang bermasalah sedikit aja itu udah wah nggak boleh nih. Tapi kan standar etik kan beda Bang. Kayak tadi misalnya ketika apakah misalnya di kesidang etik nggak bersalah, bisa jadi dikatakan loh itu nggak melanggar etik kan. Ya emang standarnya kan beda-beda kita Bang. Misalnya pernah dipanggil menjadi saksi dalam kasus korupsi gitu kan, atau diduga terkait dengan transaksi uang dan sebagainya. Kalau cuma dugaan-dugaan mungkin standar mereka itu nggak masalah. Kalau kita kan ketika diduga melakukan kejahatan, wah ini udah coret harusnya. Kalau kita Bang, makanya saya pikir ya serendah-rendahnya standar etik yang akan diterapkan ketika memilih capim KPK ya. Artinya
ketika pun ada rekam jejak atau noda dalam sejarahnya, dalam sejarah orang tersebut, setidaknya pilihlah yang nodanya paling sedikit. Dan kita harapkan bahwa ketika nodanya paling sedikit, ya kalau ibaratnya KPK adalah deterjen gitu ya. Kalau nyebut merek kan gak enak, deterjen gitu kan. Setidaknya bisa bersih gitu di KPK nodanya makin. Tapi celakanya kalau nodanya semakin besar itu yang celaka Bang. Begitu. Kunci orang ya. Iya. Malah jadi berapapun deterjen yang dikeluarkan, malah deterjennya yang benoda. Gitu Bang, siap. Ya, oke lanjut. Kita tentunya membicarakan ini karena kita berharap semoga KPK ke depan menjadi lebih kuat. Karena kalau pimpinan KPK yang bermasalah, mesti harus segera dibereskan dan juga agar ada catatan kepada yang bersangkutan. Kalau tidak, nanti yang bersangkutan jadi pejabat. Bayangkan sudah jadi di KPK yang ngerusak atau bermasalah, itu jadi pejabat. Begitu juga dengan penanganan kasus KPK tadi yang kita bicarakan. Semoga KPK tetap berani untuk menindak dengan cara-cara yang benar, dengan objektif dan transparan dalam penanganannya dan tidak berpihak tentunya. Dan tentunya pimpinan KPK semoga terpilih yang terbaik ya. Betul, Bang. Dari yang ada sekarang ya. Tentunya dengan segala persoalan yang ada. Terima kasih Yud, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.